نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, karunia yang begitu banyak, karunia yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Di antara nikmat tersebut yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dua kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karenanya maka kita jaga kenikmatan tersebut dengan menuntut ilmu agar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas. Jangan sampai terkotori, ternodai atau terkontaminasi dari noda-noda yang bisa mengotorinya atau merusaknya bahkan melenyapkannya. Dari noda syirik, bid'ah, khurafat dan amal maksiat sekecil apapun juga. Karena inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wasiat Allah juga kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam, beriman, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini modal utama seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya. Karena inilah tonggak kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan seseorang fid dunya wal akhirah. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatul iman wa nikmatul Islam dengan selalu mempelajari ilmu agamanya, memperdalam ilmu qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya adalah wahyu minallahi azza wa jal. Dengannya keimanan dan ketakwaan kita, keislaman kita berkualitas di sisi Allah azza wa jal. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agama. Mau meluangkan waktunya untuk belajar agama di sela-sela kesibukan dunianya. Ini mudah-mudahan ciri orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Ahmad ibn Rashid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, atau biasa yang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. dengan kitab Usul Thalathah yang kita bawakan syarahnya dari syarah Fadilatu Syekhina Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, Imam wal Khatib Masjid Quba
di kota Madinah An-Nabawiyah. Masih berkaitan dengan seri penjelasan Al-Imanu bil Yaumil Akhir, penjelasan tentang iman bil Yaumil Akhir. Pada pembahasan kali ini masih berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat besar. Sebelumnya kita sebutkan keluarnya atau munculnya Imam Mahdi. Kemudian setelahnya kita sebutkan juga keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka ini yang ketiga yang akan membunuh Dajjal adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman. Dan inilah akidah seorang muslim, bahwasanya Isa ibn Maryam belum mati. Isa ibn Maryam masih hidup. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang dalal, orang-orang yang menyembahnya, yang sesat, menyesatkan, sampai-sampai padahal itu Nabi yang datang kepada mereka dijadikan Tuhan selain Allah. Satu dari tiga, ya, satu dari tiga, tiga dari satu. Nggak tahu matematikanya belajar di mana. Ya, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Padahal yang menyembahnya profesor matematika. Ya, mungkin ada dari mereka. Dan mereka kafir. Dan siapa yang mengkafirkannya? Bukan para ulama yang mengkafirkannya, Allah Azza wa Jalla yang mengkafirkannya. Ya, dalam surat Al-Maidah antum bisa simak, ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa ibn Maryam adalah Allah. Itu ayatnya. Ayat selanjutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari bagian tiga. Duanya siapa? Duanya Isa bin Maryam, satunya diperselisihkan. Lihat, Tuhannya diperselisihkan. Satunya ada yang mengatakan satu sekte dari mereka adalah Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam. Sekte lain mengatakan lah, bukan Jibril tapi Maryam. Kalau kata bahasa mereka Bunda Maria. Ya, dan lihat, saking sesatnya sampai Tuhan yang disembahnya saja diperselisihkan. Kayak seperti hukum fikih saja. Ya, dalam Islam ada perselisihan ulama dan itu wajar. Tapi dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Ya, tauhid. Ya, kalau tidak hak ya batil. Seperti itu. Makanya kita harus sedikit menyinggung bagaimana akidah seorang muslim terhadap Nabiullah ini, Isa ibn Maryam. Bahwasanya Isa adalah manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Makanya disebutkan kenapa Allah setiap kali menyebut Isa ibn Maryam di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutnya Isa ibn Maryam. Kenapa? Kok kenapa kalau menyebutkan nama Nabi nggak disebutkan Muhammad bin Abdullah atau Ibrahim ibn Azar? Dan nabi-nabi lain tidak disebutkan nasab ke bapaknya. Tapi kenapa ketika menyebutkan nama Isa pasti disandingkan nama ibunya? Jawabannya adalah itu bantahan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa. Maka Allah membantahnya lewat pesan terselip, wa idz qala Allahu Isa bin Maryam. Isa putra Maryam, bukan putranya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu kenapa diselipkan selalu Isa ibn Maryam atau Al-Masih ibn Maryam? Karena untuk menunjukkan kepada seluruh makhluk manusia bahwasanya Isa bukan anak Allah, tapi adalah Isa putranya Maryam. Putranya Maryam. Tapi ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum, dan di antara tanda hari kiamat besar adalah turunnya beliau ini, turunnya Isa ibn Maryam. Dan ini akidah seorang muslim, ya, dan belum disalib sebagaimana pengakuan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Fa Isa alaihi salam rafa'ahu Allahu ilaihi. Isa ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ketika para Yahud ingin membunuhnya, ya, karena Bani Israel Yahudi itu tukang bunuh nabi, qatalatul anbiya kata para ulama, tukang bunuh nabi, ya, nabi-nabi yang sudah dibunuh banyak,
Nabi Yahya, Zakaria, itu sudah dibunuh. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW itu, kata para ahli sejarah, itu dibunuh oleh Yahudi dengan dikasih racun. Ya, akhirnya nggak lama, beberapa bulan setelahnya masih ada efek racunnya sampai meninggalnya Nabi SAW. Ya, itulah mereka, saudara kera dan babi disebutkan oleh para ulama. Ikhwanu al-qiradah wal khanazir. Yang benar itu saudaranya kera dan babi, bukan abna al-qiradah wal khanazir, bukan anak kera dan babi. Karena apa? Orang yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla menjadi kera dan babi tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki apa? Keturunan. Sehingga mereka begitu mati sudah punah dari generasi mereka. Makanya jangan heran ada teori Darwin yang mengatakan asal manusia dari kera, karena ingin menyamakan manusia seperti Yahudi yang dikutuk menjadi kera. Akan tetapi teori ini selalu diadopsi, ditelan mentah-mentah ya oleh kita semua ya. Sekolah belajar mendapatkan seperti ini, padahal ini adalah bagian dari akidah. Khani biddin azani Allah wa iyyakum ya. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di zamannya. Wa kana al-yahud qad talabu qatlahu, tatkala Yahudi ingin membunuhnya. Fasyubbiha lahum, maka Allah menyerupakan salah satu dari Yahudi atau dari Bani Israel yang mukanya dimiripkan dengan Isa, sehingga Yahudi menyangka ini adalah Isa ibn Maryam. Jadi yang disembah sekarang, yang dijadikan patung ya, yang disalib itu bukan Isa, tapi adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nanti kita sebutkan ciri-ciri Isa, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah seorang Muslim, sehingga sangat fatal sekali kalau ada yang ikut mengucapkan selamat hari raya Paskah misalkan, kematian Isa, yang selamat mengucapkan Merry Christmas, selamat Natal, berarti Allah memiliki anak. Ini kufur ya ikhwan. Kalau dia tahu maknanya, tahu ilmunya, ini dia mengucapkan kalimat kufur dan bisa jadi kafir, waliyadzubillah ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa ulqiyat suratuhu ala surati syab, dan orang yang dimiripkan dengan Isa ini adalah orang yang masih muda. Fa akhadhahu al-yahudu wa salabuhu, maka Yahudi menangkapnya, para Yahudi menangkapnya dan mensalibnya. Sehingga yang merusak agama Nasara itu sebenarnya orang-orang Yahudi ya, karena Yahudi pembenci Isa ya, sehingga dirusak juga agamanya mereka, sampai-sampai Nabi Isa yang menyuruh kepada tauhid dijadikan Isa adalah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Yang merubah Injil perjanjian baru ya, itu adalah Yahudi. Paus Paulus ya, itu orang Yahudi yang menyamar menjadi Nasara, sehingga terjadilah apa yang terjadi, perusakan ya. Kalau kita buka Injil ya, Injil dengan cetakan lama, cetakan baru, banyak kontradiksinya. Bahkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia banyak kontradiksinya. Bahkan banyak Injil itu bermacam-macam, dan semua satu sama lain saling kontradiksi. Kenapa? Sudah dirubah, sudah diselewengkan ya. Kemudian wa dhannu annahu Isa ya, mereka menyangka bahwasanya itu Isa ya. Wa Isa rafa'ahu Allah, padahal Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, telah diselamatkan. Wa sayanzilu ilal ardi qabla qiyamis sa'ati hakaman wa adlan, dan kelak, ini bagian dari akidah keyakinan seorang muslim, dia akan turun di akhir zaman sebagai pemimpin yang adil. Sehingga tatkala Isa ibn Maryam turun, banyak orang Nasara yang terbelalak. Loh kok turun? Katanya sudah disalib. Sehingga banyak dari mereka yang mengikrarkan keislamannya. Ya wallahu alam, apakah keislamannya diterima apa tidak? Kalau Isa ibn Maryam turunnya setelah matahari terbit dari barat, maka keislaman mereka tidak diterima, karena tidak ada dalil yang tegas menyatakan runtutan terjadinya
tanda-tanda hari kiamat, satu itu apa dulu, dua itu apa dulu. Ya, adanya riwayat satu mengatakan ini, yang riwayat artinya tidak berurutan. Wallahu a'lam, ini ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Apa saja sih yang akan dilakukan Isa ibn Maryam ketika turun di muka bumi? Apa saja PR, perbuatan yang akan dilakukan Isa ibn Maryam selama beliau turun dan hidup di muka bumi? Disebutkan di sini oleh beliau Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, pertama, annahu yaqsirus salib. Yang pertama akan merusak, mematahkan salib. Segala bentuk salib dipatahkan oleh Isa sebagai bentuk pengingkaran bahwasanya dia tidak ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum bisa simak dialognya Allah dengan Isa di surat Maidah, di akhir surat Maidah. Pada di hari kiamat dihadiri oleh pengikutnya orang-orang Nasara yang menyembahnya. Ya, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ayatnya panjang. Tatkala Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau dulu pernah berkata kepada kaummu, kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku, Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa langsung mengingkari, subhanak, maha suci Allah, maha suci engkau ya Rabbi, aku sangat tidak pantas untuk mengatakan itu. Nah, aku sangat tidak pantas untuk mengatakan itu. Jikapun aku mengatakannya, pasti engkau lebih tahu, engkau pun mengetahuinya. Artinya disitulah Nabi Isa mengungkapkan hujahnya bahwasanya beliau tidak mengatakan demikian. Artinya Allah mengatakan ini untuk sebagai bukti kepada mereka yang menjadikan Isa sebagai putra atau Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah sama afiyah. Kemudian yang kedua yang dilakukan Isa adalah yaqtulul khinzir, membunuh babi. Kemudian yang ketiga adalah yad'ul jizyah, menghapus perpajakan. Karena pajak bukan bagian dari Islam. Nabi sendiri yang mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, minta rizki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang mengharamkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bukan dari Islam, pajak bukan dari Islam. Wa yafidul malu idza nazala hatta la yaqbaluhu ahad. Pada zaman Nabi Isa harta akan melimpah ruah. Saking melimpahnya tidak ada orang yang mau menerima pemberian dari orang. Nama semua masing-masing sudah cukup. Kemudian wa yanzilu birrauha. Isa akan mampir di daerah yang namanya Rauha. Rauha ini sekitar 75 km dari kota Madinah. Kemudian beliau berhaji dan berumrah, berihram dari situ, ya, atau menjamak keduanya. Kemudian apa yang dilakukan Isa? Yad'u ilal Islam. Beliau menjadi dai kepada Nasara, menjadi dai agama Islam, menyerukan kepada manusia tentang al-Islam, mengajak manusia berdakwah, mendakwakan Islam, bukan mendakwakan Nasara. Ya, mendakwakan Islam, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mendakwakan agama Nasara. Ya. La yad'u ila nasraniyah wa innama yad'u ila Islam. Ya, jadi ini yang harus dipentingkan dan ini akidah. Ya, sehingga mereka terbelalak, ya. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha ilal Islam. Maka pada zamannya Allah menghancurkan semua agama kecuali Islam, sehingga Islam yang berjaya. Dan itu sesuai dengan janji
Allah Azza wa Jalla, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan tegak segelintir dari umatku yang konsekuen terhadap al-haq, yang konsekuen terhadap al-haq, ya, tidak akan memadaratkan bagi mereka orang-orang yang menyelisihinya dan yang menghinanya. Sampai kapan? Sampai datang perintah Allah, sampai datang kemenangan dari Allah, perkara dari Allah. Dikatakan para syurahul hadis, komentator hadis, bahwasanya itu bisa jadi maksudnya turunnya Isa ibn Maryam atau munculnya Imam Mahdi sehingga Islam berjaya. Ya. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itulah yang dilakukan secara umum oleh Nabi Isa di muka bumi, ya. Apa dalilnya? Kita sebut dalilnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar pendapat, tapi ini berlandaskan dengan dalil. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala fi Sahihil Jami'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa baini wa baina Isa nabi." Tidak ada jarak antara aku dengan Isa. Artinya tidak ada nabi antara aku dengan Isa. Jadi setelah Isa itu Nabi Muhammad SAW yang jaraknya kurang lebih 300 tahun. Ya. Wa innahu nazilun, dan ketahuilah bahwasannya Isa ini akan turun. Ya. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh. Apabila kalian melihatnya, geger nih orang, Isa turun, Isa turun. Nah, maka kenalilah ciri-cirinya. Seakan-akan Nabi mengabarkan karena banyak Isa yang abal-abal, yang ngaku-ngaku sebagai Isa, yang belum lama di Cirebon itu, ya, yang ngaku pertamanya anak Imam Mahdi, kemudian upgrade lagi pengakuannya, ngaku anak Isa bin Maryam turun di akhir zaman, ya. Dan ternyata setelah diperiksa, ditangkap polisi, orang gila, ya, orang gila, ngaku-ngaku sebagai Isa ibn Maryam. Ya, yang lebih parah lagi yang mengatakan saya ini malaikat Jibril yang akan turun di lapangan Monas. Ya, lihat. Tapi yang lebih gilanya lagi, banyak orang yang mempercayainya. Ini keajaiban negeri kita. Negeri kita bukan tanahnya saja yang subur, pemikiran dan kepercayaan apapun itu subur, pasti banyak pengikutnya. Kenapa? Karena jahil biddin, karena tidak tahu terhadap perkara agama sehingga gampang dibodohi. Kita aja dalam perkara dunia itu karena nggak mau dibodohi, kita banyak bertanya, banyak belajar. Ya, ini bagaimana, agar nggak salah melangkah. Kok kenapa ketika perkara agama yang akan dibawa mati malah kita sewajarnya saja sehingga gampang dibodohi. Maka kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Ketika kalian melihat Isa, maka kenalilah ciri-cirinya. Disebutkan oleh Nabi SAW, beliau adalah rajulun marbu'un ilal humrati wal bayad. Beliau adalah seorang laki-laki yang sedang. Apa yang sedang? Tidak tinggi, tidak pendek. Itu marbu', artinya sedang, ya. Ilal humrati wal bayad, kulitnya putih kemerah-merahan. Ya, putih kemerah-merahan. Awas jangan salah. Yesus yang ada di Afrika warnanya hitam patungnya. Ya. Ini harus diperhatikan. Al-humrati ilal bayad, putih kemerah-merahan. Yanzilu baina mumarsarataini. Dia turun dengan menggunakan dua pakaian yang sudah dicelupkan dengan za'faran, ya, dua warna yang berbeda. Anda nggak tahu seperti apa, ya. Artinya beliau menggunakan pakaian yang warnanya berbeda. Ka'anna ra'sahu yaqtur, ya, wa illam yusibhu balal. Seakan-akan kepalanya ini meneteskan sesuatu padahal rambutnya tidaklah basah. Ya, fayuqatilun nasa 'alal Islam. Maka dia akan memerangi manusia untuk mengajak kepada Islam. yakni mendakwakan manusia kepada Islam. Fayaduqqus salib. Beliau akan memecahkan salib.
wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi, wa yad'ul jizyah, akan menghapus sistem perpajakan, wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam, bahkan Allah akan menghancurkan di zamannya adalah ajaran-ajaran agama keseluruhannya kecuali Islam. Wa yuhlikul masih ad-dajjal, beliau jugalah yang akan membunuh Masih ad-Dajjal. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanah, maka beliau akan menetap di muka bumi 40 tahun. Kalau Dajjal 40 hari, kalau Nabi Isa berapa? 40 tahun. Thumma yutawaffa, kemudian setelah itu beliau wafat, fayusalli alaihil muslimun, maka kaum muslimun akan mensolatkan jenazahnya. Ini hadis diriwayatkan tadi Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan hadis-hadis yang senada sangat banyak. Ya, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ini demi Allah. Ini hadis-hadis ini mengukuhkan bahwasanya Isa ini turun, bukan hanya sekedar dongeng. La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla. Hampir-hampir saja Isa akan turun kepada kalian sebagai pemimpin yang adil. Fayaksirus saliba, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizya, akan menghapus perpajakan. Wa yafidhal malu hatta la yaqbaluhu ahad, dan harta pada zamannya akan melimpah, saking melimpahnya orang enggak ada yang mau menerimanya, karena masing-masing sudah ya cukup. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha, bahkan satu sujud saja itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Artinya ini menggambarkan kemakmuran ya yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Taib ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Ya. Setelah itu disebutkan oleh Syekhuna Syekh Sulaiman Ibn Salim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, thumma ba'da hadza taqa'ul aminah 'alal ard. Maka apa yang terjadi setelah Isa ibn Maryam melaksanakan tugas-tugasnya yang diembankan kepadanya, akan terjadi adalah keamanan di seluruh muka bumi. Ya. Fayanzilul amnu wal amanu 'alal ard. Yang ada adalah keamanan, kenyamanan, ya, kedamaian di muka bumi. Bagaimana keamanan dan kenyamanan yang ada di muka bumi? Disebutkan hatta tarta'al usud ma'al ibil, sampai-sampai singa itu berteman dengan onta. Sudah enggak dimangsa lagi, sudah enggak zamannya. Ya. Wa tasirul asa usudu ma'al ibil la tadurruha. Asad, ya, singa itu akan berjalan bersama onta, tidak memadaratkannya. Seakan-akan serigala untuk, ya, seakan-akan seekor anjing untuk gerombolan kambing, yakni menjaganya. Tidak ada yang memadaratkannya. Wan numuru tasiru ma'al baqar la tadurruha. Bahkan macan-macan pun akan bergaul dengan sapi, tidak akan memadaratkannya. Wadhi'abu tasiru ma'al ghanami la ta'du 'alaiha. Begitu juga serigala tidak memangsa kambing lagi, bergaul bareng, ya, enggak memangsa lagi, tidak menerkamnya lagi. Wa yal'abu as-sibyanus sighar bil hayati wath-tha'abin la tadurruhum. Kemudian saking amannya pada zaman Nabi Isa, anak-anak kecil mainnya apa? Ular. Lihat ular, ya, ini permainan akhir zaman ini, ya. Kalau zaman sekarang masih ular tangga mainnya, ya, masih ular tangga atau masih mainan ular-ularan. Tapi zamannya Nabi Isa ular beneran, dan yang main bukan orang dewasa, anak kecil umur 1 tahun 2 tahun main ular-ularan, dipegang-pegang enggak masalah. La tadurruhum, tidak memadorotkannya. Ya, artinya segala sesuatu yang memadaratkan itu hilang. Ya, yang buas jadi jinak, yang jinak semakin jinak. Ya,
minal amnil ladzi yanzilul alal ard. Itu kenapa? Karena keamanan yang menyebar di muka bumi. Sehingga nggak ada lagi yang namanya tindakan yang membuat panik. Ya, yang membuat atau tindakan atau kejadian yang membuat panik. Orang dipatok ular, ya, atau diterkam buaya, nggak ada. Semuanya menjadi karib kerabat, semuanya dekat. Ya, apa dalilnya? Kita simak ya. Ini bukan sekedar omong kosong. Ini ada dalilnya. Hadis disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat." Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ya. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Apa maksudnya para nabi itu saudara sebapak? Artinya bahwasannya agama mereka itu satu, mengajak kepada tauhid. Agama mereka itu satu, mengajak tauhid dan memberantas kesyirikan, akan tetapi syariat saja yang berbeda-beda. Syariatnya yang berbeda-beda. Adapun ajaran intinya satu. Sehingga ajaran Nabi Musa itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad dalam masalah mentauhidkan Allah. Begitu juga Nabi Isa. Makanya kata para ulama, ya, orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa di zaman Nabi Musa, mereka lah muslim. Para pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa yang sebenarnya itu mereka muslim di zamannya. Kenapa? Mentauhidkan Allah. Karena makna Islam adalah mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah pada zamannya. Ingat, pada zamannya. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW yang tidak memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang tidak memeluk, maka dia bukan muslim. Walaupun dia mengikuti ajaran Nabi Musa, walaupun dia mengikuti ajaran Nabi Isa, karena itu sudah expire. Agama mereka sudah expire, dihapus, diganti yang baru, di-upgrade dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah makna Islam yang sempit. Ada makna Islam yang luas, yakni Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi. Ada Islam yang sempit, yakni hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan itu yang kita maksud. Bisa dipahami? Ya, orang Nasara yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad kafir. Orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikrarkannya, tidak mengikutinya, kafir. Ya, itu akidah kita. Kita berbicara tentang akidah, tidak berbicara mau toleransi, mau apa, itu bodoh amat. Kita sedang membicara apa? Akidah, keyakinan. Ya, keyakinan kita dalam beragama, dalam agama Islam. Ya, dan kita tidak memaksakan kehendak. Yang mau kafir silakan kafir, yang mau masuk Islam silakan. Ya, maka risikonya ditanggung masing-masing, ya, di antara masuk surga atau masuk neraka. Naam, barakallahu fi. Kita dengarkan dulu, break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Naam. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dengan dari pemaparan dalil yang disebutkan bahwasanya di akhir zaman itu anak-anak akan bermain dengan singa, akan bermain dengan ular, ya, dan tidak membinasakannya. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka berbeda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Wa ana awlan nasi bi Isa bin Maryam. Dan aku adalah orang yang paling pantas terhadap Isa bin Maryam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi. Karena tidak ada jarak antara aku dengan beliau. Wa innahu nazil, dan bahwasanya beliau ini akan turun, pasti itu. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, apabila kalian melihatnya maka kenalilah ciri-cirinya. Rajulan marbu'an ilal humrati wal bayad, yakni laki-laki yang sedang, kemudian putih kemerah-merahan, alaihi thawban mumassaran, menggunakan dua pakaian yang berwarna. Ka'anna ra'sahu yaqtiru wa illam yusibhu balal, ya, seakan-akan kepalanya itu meneteskan sesuatu walaupun itu tidak basah.
fayaduqqus salib, memecahkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, wa yadha'ul jizyah, menghapus pajak, wa yad'un nas ilal Islam, mengajak manusia kepada Islam, fayuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha ilal Islam. Pada zamannya Allah akan menghapus seluruh agama kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihil masih ad-dajjal, Allah akan membunuh Masih ad-Dajjal lewat tangan Isa. Wa taqul amanatu 'alal ard, ini korelasi yang kita bahas, ini yang kita bahas. Wa taqul amanatu 'alal ard, maka yang terjadi adalah keamanan di muka bumi. Hatta tarta'al usudu ma'al ibil, sampai-sampai ya singa merumput bareng dengan onta. Wan nimar ma'al baqar, ya macan dengan sapi merumput bareng, enggak menerkam dan memangsa. Wadhi'abu ma'al ghanam, dan serigala merumput bareng dengan kambing, jadi saudaraan. Wa yal'abus sibyan bil hayyati la tadurruhum, anak-anak kecil ya bermain dengan ular asli ya, la tadurruhum, tidak tidak mengganggunya, tidak memadaratkannya, entah itu ular kobra atau ular apalagi yang ditakutkan ya, ular padang pasir mungkin kalau di jazirah Arab dan lain sebagainya ya. Fayamkuthu arba'ina sanatan thumma yutawaffa, beliau akan hidup atau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun kemudian meninggal. Wa yusalli alaihil muslimun, maka kaum muslimin akan mensolati jenazahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, itu dalil yang mengatakan bahwasanya akan terjadi keamanan di zaman Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Syekh melanjutkan, ketahuilah bahwasanya Isa ini akan turun. Disebutkan ini ya ikhwah, tempat turunnya pun disebutkan sehingga biar kita nggak terkecoh. Karena beliau ini akan menjadi pemimpin, sehingga nggak salah memilih pemimpin nantinya. Wa yanzilu Isa 'indal manaratil bayda. Saya Isa ini akan turun di Menara Putih, syarqi Dimashq, timurnya kota Damaskus, Suriah. Wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, beliau turun ya dengan dua tangannya memegang sayap malaikat ya, sayap-sayap dua malaikat, artinya beliau turun dibantu dengan dua malaikat yang sambil memegang sayap-sayapnya ya. Jangan dikira sayap malaikat ini seperti ibu peri ya yang digambarkan oleh Yahudi ya, antum itu misi Yahudi ya. Karena kenapa digambarkan malaikat itu seperti ibu peri? Kan nggak ada kan bapak peri, nggak ada. Adanya ibu peri dengan wanita cantik, ada mahkotanya, punya sayapnya dua, punya tongkat, memiliki keajaiban luar biasa. Itu terlahir dari akidah mereka yang batil terhadap malaikat. Bahwasanya mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah putrinya Allah. Putrinya Allah disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi diselipkan, ada pesan. Dan yang menonton tuh anak-anak, bukan bapak-bapak, bukan orang tua. Oh, jadi ketika disebutkan malaikat memiliki sayap kurang lebih kayak ibu peri. Ya, seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan beliau turun seperti tadi ya, memegang sayap dari dua malaikat. Dan itu terjadi pada sholat subuh. Waktunya sholat subuh, ini fadilah sholat subuh, Nabi Isa turun. Ya, hati-hati, Nabi Isa turun, antumnya masih tidur, nih bahaya. Ya. Haitsu istafal muslimuna li shalat, tatkala kaum muslimin sedang merapatkan shaf untuk siap-siap sholat, dan imam sholat mereka Imam Mahdi. Ya, pernah kita bahas dalilnya ketika membahas masalah Imam Mahdi dan hadis Dajjal ya, ketika Isa turun ya untuk sholat. Kemudian Imam Mahdi mundur ke belakang agar Nabi Isa maju, tapi sama Nabi Isa ditepuk pundaknya Imam Mahdi, lanjutkan, sesungguhnya sholat ini tegakkan untukmu, maka lanjutkan. Nabi Isa sungkan, nggak mau untuk jadi imam. Kenapa? Karena takrimatan, bentuk mulia, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga yang salat adalah Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah pernah kita sebutkan, nggak apa-apa kita sebutkan lagi. Fa bainama huwa kadzalik, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu fa bainama huwa kadzalik, tatkala demikian idz ba'atsallahu al-masih ibn Maryam, maka Allah mengutus Masih ibn Maryam. Ini cerita tentang Dajjal ya. Fayanzilu 'indal manaratil bayda syarqiyya Dimashqa baina mahrudataini, maka Isa akan turun di menara putih Damaskus, timur Damaskus, dengan menggunakan dua baju yang berwarna. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, sambil tangannya ya memegang sayap-sayap dua malaikat. Idza taqta'a ra'sahu qatar, apabila kepalanya menunduk akan meneteskan yakni seperti air. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu, jika kepalanya mengangkat juga akan meneteskan seperti butiran mutiara. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat, dan tidak dihalalkan bagi seorang kafir mencium napasnya Isa kecuali akan mati seketika. Bukan berarti napasnya Isa bau, bukan, tapi itu adalah apa? Sebagai artinya ya ini ada seperti kayak hukuman bagi mereka orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu, dan nafasnya Isa ini ya akan tercapai sejauh mata memandang, ya sampai ujung-ujung. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil lud, maka Isa akan mendapati Dajjal ya di mana? Di bab pintu Lud. Tatkala dibuka pintunya, Isa mengatakan kepada kaum muslimin, bukakan pintu masjid tersebut. Ya, dibuka, ternyata ada Dajjal dan pasukannya Yahudi, 70.000 Yahudi dari kalangan Yahudi Bani Asfahan. Asfahan ini sekarang masuk daerah Teheran, daerah Iran, Persia, dan banyak sekarang sinagog Yahudi di Teheran, di Iran. Ya, karena apa? Mereka menunggu Dajjal. Jadi dari Bani Asfahan. Ya. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil luddin fayaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa membunuhnya. Disebutkan bahwasanya Dajjal yaitu mencair ya seperti garam mencair di air. Thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu. Maka ya Isa kemudian akan mendatangi sebuah kaum yang Allah lindungi mereka dari fitnah Dajjal. Isa mengusap wajah mereka sambil ya yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, menghabarkan kepada mereka tentang derajat-derajat mereka di surga nanti. Allahu akbar, ya dikasih bisyarah, dikasih kabar gembira ya. Itu dalilnya bahwasanya Isa turunnya di mana disebutkan oleh Nabi agar kita tidak salah mengambil langkahnya. Ya, agar kita tidak mengira, karena banyak Isa-Isa yang palsu ya, banyak sekali. Taib. Kemudian ada satu poin lagi disebutkan, dan hal-hal yang terjadi di zaman Isa itu apa? Ini yang belum disebutkan adalah asyahna wat tabaghud wat tahasud turfa'u min bainin nas, yang orang berselisih, saling ribut, saling membenci, saling hasud antar sesama manusia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga nggak ada orang yang musuh-musuhan sama muslimin, nggak ada yang saling hasud, nggak ada yang saling syahna membenci, yang nggak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kemakmuran bukan kemakmuran materi saja, tapi kemakmuran batin pun juga demikian. Sampai tabaghud, saling membenci. Kalau ketemu buang muka, nggak salam, nggak wala kalam, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia pada saat itu tajtami kalimatul jami' alal Islam, semuanya bersatu di atas Islam. Wa ta'ummul barakah, keberkahan menjalar kemana-mana. Wa taqthurul khairat, kebaikan juga demikian. Haitsu tunbitul ardu nabataha, sampai-sampai bumi itu terus subur dengan pepohonannya. Wala yarghabu fi iktifa'il mali likathratihi, bahkan harta pun sangat banyak yang melimpah sampai-sampai manusia
jarang, nggak mau untuk mengambilnya, saking banyaknya. Dalilnya dengan ini kita tutup ya. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim. Ini hadis panjang tentang Ya'juj wa Ma'juj juga. Nanti insyaallah setelah pertemuan ini bahas masalah Ya'juj wa Ma'juj, dan itu terjadi di zaman Nabi Isa. Ya, artinya setelah Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj, Allah mengirimkan hujan. La yakunnu minhu baitu madarin wala wabarin ya, fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalafah. Tidaklah Allah mengirimkan hujan yang sangat deras sampai-sampai tidaklah meninggalkan satu rumah pun dari bulu ataupun kemah kecuali akan membasahinya ya. Fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalafah, sehingga bumi itu menjadi licin seperti cermin ya. Thumma yuqal lil ard, maka kemudian dikatakan kepada bumi, anbiti thamaratik, tumbuhlah buah-buahanmu, pohonmu, sehingga menghasilkan buah. Waruddi barakatik, kembalikanlah keberkahanmu. Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rumanah, sehingga pada saat itu banyak gerombolan manusia yang makan buah-buahan, buah ruman. Apa ruman bahasa Indonesianya? Delima. Naam. Ya, wa yastadhilluna biqihfiha wa yubarak fir risli hatta anna liqhata minal ibil la takfil fi'ama minan nas. Sehingga kesuburan itu di mana-mana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubarak fir risli, kesuburan benar-benar subur dan berkah. Sampai-sampai perahan susu onta itu cukup untuk orang banyak. Wal-liqha minal baqar la takfil qabilah, bahkan perahan untuk sapi itu cukup untuk satu qabilah. Qabilah, lihat, bayangkan antum kalau walimah satu qabilah, satu gedung mungkin cukup satu sapi aja, yakfi, semuanya kena. Ya, wal-liqha minal ghanam la takfil fakhidh minan nas, dan perahan dari kambing cukup untuk beberapa kerabat dari manusia. Lihat, saking menceritakan tentang kesuburan yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu yang harus kita pahami, dan ini akidah bukan dongeng ya ikhwah. Kemudian ya, dan ini Syekh kemudian menutup ya pembahasan tentang masalah Nabi Isa ya, bahwasanya kemudian beliau meninggal ya setelah 40 tahun. Disebutkan riwayat wallahu alam, tapi riwayatnya sahih apa tidak, apakah artinya Nabi Isa menikah ya, wallahu alam, harus di cross check lagi riwayatnya. Akan tetapi yang riwayat yang valid, Nabi Isa hidup 40 tahun ya, tinggal bersama kaum muslimin sebagai hakaman adla, pemimpin yang adil dengan tugas-tugasnya tadi. Setelah itu meninggal dan kemudian diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal dan disalatkan oleh kaum muslimin ya, dikuburkan jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah setelahnya kita akan sebutkan beberapa kiamat, tanda-tanda hari kiamat lainnya seperti Ya'juj wa Ma'juj, dan ini terjadi di zaman Nabi Isa. Siapakah dia Ya'juj wa Ma'juj? Bagaimana kriterianya? Apakah dia dari golongan manusia ataukah bukan? Apa yang dikerjakan oleh mereka? Apa saja hal-halnya, dan bagaimana prinsip yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Isa pada saat itu menghadapi mereka, karena mereka ini pengrusak yang ada di muka bumi ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.